Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kami minta maaf dari tim renungan untuk beberapa hari ini tidak aktif karena satu dan lain hal. Kita kembali lagi di renungan pagi di hari Selasa 26 Oktober 2021. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di pagi hari ini dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Sehingga kami di hari Selasa ini memiliki hati yang tulus, taat kepada kasih Allah dan memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing kami dalam perjalanan hidup kami di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan dalam renungan pagi di hari Selasa 26 Oktober 2021 bertajuk Hati kepada Kasih Allah. Diambil dari surat 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian bunyinya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ada seorang pendaki gunung yang sedang mengadakan pendakian menemukan jalan yang semakin terjal dan semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, si pendaki harus tetap mengingat tujuan awalnya ialah mencapai puncak gunung yang hendak didaki. Dan semua pasti mengorbankan semangat, mengingat akan tujuan dalam hatinya, mengingat juga akan apa yang didapat jika dia bertahan dan melanjutkan perjalanan meski sulit dan terjal perjalanan menuju ke puncak gunung. Maka itu semua menambah kekuatan bagi si pendaki gunung agar bisa melewati jalan yang semakin sulit dan terjal itu. Si pendaki gunung meyakinkan bahwa semakin terjal dan sulit jalan yang dihadapinya, maka dia semakin dekat dengan puncak dan tercapailah tujuannya. Karena itu dia harus tetap bertahan, survive, melanjutkan pendakiannya hingga akhirnya tiba di puncak gunung seperti harapannya. Saudara-saudara, hati menjadi pusat membangkitkan semangat dan mengarahkan kita melakukan segala hal dalam kehidupan ini. Hati itu juga bila dipenuhi dengan keluhan dan hal yang tidak baik akan berpengaruh tidak baik juga dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Hati yang terarah kepada firman Tuhan, mengarah kepada Allah, tentu akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita izinkan leluasa bekerja dalam hati dan pikiran kita. Jika hati kita senantiasa kita arahkan kepada kasih Allah, maka dalam menjalani hidup ini juga maka kasih Allah menjadi penggerak dalam melakukan segala hal. Menunjukkan hati kepada kasih Allah dan juga kepada ketabahan Kristus membuat kita selalu bertahan dalam menghadapi segala bentuk pengalaman hidup, baik pergumulan yang berat, ada suka dan duka, atau apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup ini menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang setia melakukan firman. Berikutnya saudara-saudara, ketabahan. Ketabahan menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah sehingga dapat melewati segala kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Rasul Paulus pun tabah menghadapi berbagai penderitaan. Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera,
baik di penjara, dalam keadaan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga maupun berpuasa. Semuanya itu dilewati dengan ketabahan. Saudara-saudaraku, kesulitan menjadi guru baginya sehingga Paulus dapat bersaksi. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Pengalaman itu menjadi saksi bagi semua orang, terutama bagi mereka yang menjalani jalan penderitaan yang sama dengan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, Paulus menguatkan kita agar kita mampu melewati jalan yang kita lalui. Paulus menjalani penderitaan dengan ketabahan, bukan bergantung pada kekuatan diri, tetapi pada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Bergantung pada kekuatan Tuhan berasal dari hati yang tertuju kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Bahwa apa yang sedang kita derita tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang dihadapi Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menghadapi badai kehidupan, jangan mengeluh dan menyerah dengan keadaan. Berdoalah, memohon kekuatan Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan mengarahkan hati kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini yakinlah sebagai rancangan dan rencana Allah membentuk kita semakin lebih sempurna sesuai kehendak Allah. Itulah cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup. Setialah mengerjakan bagian kita dan setia di dalam berdoa. Berdoa, bekerjalah, dan arahkan hatimu kepada kasih Tuhan dan ketabahan Kristus. Tuhan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan, sehingga kita dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Selamat beraktivitas buat saudara sekalian, dan selamat menjalani hidup dalam pusaran zaman hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini, di hari Selasa ini kami mau belajar firman-Mu supaya kami memiliki hati yang tertuju kepada kasih Allah. Agar kami kuat survive di dalam menjalani hidup hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Selamat pagi Bapak.